Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih diperkenankan untuk kembali hadir dalam rangka menyimak program Tafsir Kabir. Sebagaimana telah kita mafhumi bersama-sama, Tafsir Kabir merupakan salah satu karya, bahkan bisa dibilang sebagai karya terbesar atau magnum opus dari Hadrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, yang juga merupakan Khalifatul Masih yang kedua. Kali ini kita akan berupaya untuk membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-44, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Jadi ayat ini pada hakikatnya masih merupakan keberlanjutan atau kesinambungan, masih memiliki keterkaitan dengan beberapa ayat sebelumnya, di mana Allah Ta'ala memberikan beberapa larangan kepada bangsa atau Bani Israel yang harus mereka jauhi, yang harus mereka taati untuk tidak dilanggar. Nah, dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa setelah kedatangan Nabi yang janjikan, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW, sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa syariat yang diimani oleh umat Yahudi telah menjadi mansukh atau telah terbatalkan. Atau dalam bahasa hukum kita sering mendengar null and void. Satu-satunya cara untuk menggapai najat atau keselamatan atau salvation adalah dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW serta dengan menuruti segala tata cara atau kaifiat ibadah yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dalam hal ini Allah Ta'ala menyebutkan secara khusus dua hal, yakni aqimus shalah, dirikanlah salat, serta tunaikanlah zakat atau wa'atuz zakah. Maksud dari salat dan zakat di sini adalah dua komponen utama dalam Islam, sebagaimana tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini, bahwa bunyal Islamu ala khams, Islam didirikan atas 5 perkara, yakni syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa saumi ramadan. Yakni bahwa pertama syahadat, kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa pada bulan Ramadan, serta yang kelima adalah naik haji ke Makkah Al-Mukarramah. Ini adalah 5 pilar, 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang muslim. Dalam hal ini ditekankan 2 hal kepada Bani Israel, yakni salat dan zakat. Karena kedua komponen dari Islam ini, yakni salat dan zakat, mempunyai 2 dimensi. Ini dimensi personal serta dimensi komunal. Kita ketahui bahwa salat merupakan sarana yang paling utama dalam Islam, di mana dalam atau melalui hal tersebut manusia diperkenankan atau diberikan akses untuk bisa berwawancakap, untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan penciptanya. Nah, jadi di satu sisi Islam memberikan ruang seluas-luasnya supaya manusia bisa berbicara atau bisa berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dimensi personal di sini. Hanya saja di sisi lain Allah Ta'ala juga menekankan bahwa
salat, wabil khusus salat yang sifatnya wajib, yang sifatnya obligatoir, harus atau hendaknya dilaksanakan secara bersama-sama atau secara berjamaah. Jadi di satu sisi kemampuan atau kapasitas personal manusia secara rohani dapat meningkat dengan sholat, dan di sisi lain juga karena sholat tersebut dilaksanakan secara berjamaah, terutama sholat yang sifatnya wajib tadi, sholat maktubah. Nah, persamaan atau persaudaraan yang sifatnya komunal antar sesama muslim dapat terus terjaga. Nah, itu adalah salah satu faktor atau alasan mengapa di sini sholat disebutkan sebagai salah satu komponen Islam yang mendasar yang wajib dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Pertama-tama jelas karena Nabi Muhammad SAW telah datang, lalu umat Yahudi diperintahkan untuk memeluk Islam, dan di antara komponen-komponen Islam yang paling mendasar, sholat mendapatkan tempat yang utama, tempat yang primordial dalam konteks penyuruhan orang Yahudi untuk beriman ke dalam Islam ini. Pemirsa MTA yang budiman, kemudian di samping sholat, zakat juga mendapatkan emphasis atau penekanan yang utama dalam rangka menjaring orang-orang Yahudi untuk beriman ke dalam Islam. Yani zakat pada hakikatnya berarti penyucian atau juga bisa diartikan sebagai penumbuhan. Dalam hal ini zakat merupakan kontribusi yang dikeluarkan oleh orang-orang yang kebetulan berkecukupan bagi kepentingan personal, yakni dalam konteks bahwa orang-orang yang memberikan zakat tersebut mendapatkan penyucian akan hartanya. Nah, lalu dari penyucian tersebut diberikanlah sebagian kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, secara umum atau secara kemasyarakatan, harta yang merupakan hasil dari pembersihan tadi dapat bermanfaat bagi kepentingan umum. Nah, kembali lagi kepada alasan mengapa sholat dan zakat mendapatkan penekanan dalam konteks menjaring atau dalam konteks menyuruh orang-orang Yahudi untuk bisa memeluk Islam. Pada hakikatnya di dalam Taurat atau di dalam kitab para nabi atau dalam perjanjian lama, perintah yang serupa dengan sholat atau dengan zakat atau dengan kontribusi finansial apapun itu juga tersedia atau eksis di dalam kitab-kitab tersebut. Hanya saja orang-orang Yahudi telah lama melupakan roh di balik perintah-perintah tersebut. Oleh karena itu, merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala supaya bahwa orang-orang Yahudi kembali ke dalam spirit atau ke dalam roh yang benar dari ajaran-ajaran Taurat serta kitab para nabi tadi. Nah, Allah taala lantas mengutus Nabi Muhammad SAW dengan ajaran Al-Quran, dengan syariat Islam yang menyegarkan kembali, yang menghidupkan kembali apa yang telah dilupakan oleh bangsa Yahudi. Nah, dalam hal ini ada kaitannya juga dengan sebuah firman-Nya dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ini bahwa tidaklah kami nasahkan, tidaklah kami batalkan suatu ayat dari kami, atau kami sengaja buat ayat tersebut terlupakan, kecuali bahwa kami akan gantikan dengan yang lebih baik, atau kami akan berikan hal yang serupa. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa di antara ayat-ayat atau perintah-perintah atau larangan-larangan yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, ada larangan-larangan, perintah-perintah atau ayat-ayat yang sifatnya sudah usang, sudah termakan oleh berlangsungnya zaman sehingga tidak bisa lagi dilakukan,
Atau kedua, ayat-ayat atau larangan-larangan atau perintah-perintah yang sifatnya universal, tetapi intisarinya sudah dilupakan oleh umat-umat terdahulu. Nah, untuk itulah Al-Quran datang. Yakni Al-Quran datang sebagai pengganti yang lebih baik dari perintah-perintah serta larangan-larangan yang sudah usang, yang sudah ditelan zaman, yang memang perlu digantikan. Plus Al-Quran menghidupkan kembali semangat dari ayat-ayat universal yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi di sini salat dan zakat memang dalam beberapa segi sudah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu, dalam kitab-kitab para nabi Yahudi sendiri. Akan tetapi karena yang pertama, dalam beberapa konteks tata cara atau kaifiat salat serta zakat tersebut tidak bisa lagi diterapkan karena zamannya telah usang. Serta yang kedua, karena nilai-nilai universal yang terkandung dalam tata cara peribadahan tersebut telah dilupakan atau ditiadakan, dinafikan oleh bangsa Yahudi sendiri. Lantas Allah Ta'ala menurunkan dalam Al-Quran perintah salat dan zakat dalam coraknya yang baru serta dalam semangat yang baru, supaya nilai-nilai kebajikan yang sifatnya menyeluruh, yang sifatnya universal tadi dapat kembali dinyatakan, serta keusangan atau kekadaluarsaan dari perintah-perintah terdahulu dapat diperbaiki dalam corak serta bentuk yang lebih baik. Nah, itulah kegunaan Al-Quran Al-Karim. Kemudian ada lagi perintah yang ketiga di sini, yakni bahwa warka'u ma'ar raki'ain. Ini bahwa Allah Ta'ala memerintahkan Bani Israel untuk ruku bersama orang-orang yang ruku. Nah, dalam hal ini Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menerangkan bahwa mungkin ada sebagian orang yang salah menyadari atau salah menafsirkan bahwa maksud dari ruku di sini adalah salat. Nah, memang kita mengetahui bahwa ruku merupakan salah satu di antara rukun salat, yakni kondisi di mana manusia membungkukkan badannya setelah membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Betul. Akan tetapi ruku yang dimaksud di sini bukanlah ruku di dalam sholat lagi, karena sholat pada hakikatnya sebelumnya sudah mendapatkan penyebutan. Kata ruku sendiri dalam bahasa Arab memiliki banyak arti. Salah satunya adalah bahwa ruku bermakna tadzallul atau merendahkan diri, serta al-khudu' yakni membungkukkan diri. Maksud dari ayat ini adalah bahwa umat Yahudi diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sholat, zakat, serta hidup dengan penuh kerendahan diri, hidup dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan hati bersama orang-orang yang ar-raki'ain. Ini bersama dengan orang-orang yang ruku, yakni bersama-sama atau beserta orang-orang yang telah mengimani Nabi Muhammad SAW, yang telah mencicipi derajat ketauhidan yang sempurna dan yang setinggi-tingginya. Nah, berkenaan dengan kata ruku itu sendiri, orang-orang Arab memaknai bangsa Hanif atau golongan Hanif sebagai ruku. Ini Hanif adalah sekelompok orang pada zaman jahiliyah yang menolak untuk menyembah berhala. Nah, orang-orang Arab menggolongkan kelompok Hanif ini dengan sebutan atau dengan label ar-raki', yakni orang-orang yang ruku. Maksudnya adalah bahwa mereka karena menolak membungkukkan diri di hadapan berhala, mereka semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari Tuhan yang benar. Dalam hal ini ada sebuah syair dalam bahasa Arab yang dikarang oleh seorang ahli puisi besar, penyair besar yang bernama An-Nabighah Az-Zubiyani, yang salah satu puisinya disematkan atau digantung di atas Ka'bah sebagai bentuk atau unsur dari al-mu'allaqat, yakni syair-syair beken yang dipajang di Ka'bah karena sangat indah dan sangat menawannya. Di antara syair-syair An-Nabighah Az-Zubiyani ini ada tersebut bahwa wa yablughu 'udhran aw najahan min imri'in ila rabbihi rabbil barakati raqi'un. yakni betapa beruntunglah orang yang memperoleh maaf
serta najat, ini keselamatan dari Tuhannya. Yakni orang yang dia berruku atau orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhannya, sang pemilik keberkatan yang tiada berhingga. Jadi istilah ar-raqi' atau orang yang beruku sudah dikenal oleh bangsa Arab sejak zaman jahiliyah untuk memberikan signifikansi bagi orang-orang yang dia hidup secara merendahkan diri dan terutama tidak menyekutukan Tuhan dengan sesuatu apapun. Jadi perintah ketiga di sini yang diberikan Allah Ta'ala kepada bangsa Bani Israel adalah bahwa mereka hendaknya tidak hanya sholat dan zakat, tetapi menyertakan sholat dan zakat dengan peri kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati, yang penuh dengan rasa keikhlasan serta simpati dan empati bagi sesama umat manusia. Nah, ketiga hal ini hanya bisa dijumpai di kalangan umat Islam atau setelah orang-orang Yahudi menikmati atau setelah mencicipi lezatnya, nikmatnya iman dalam Islam. Nah, untuk itu sekali lagi Allah Ta'ala mengatakan atau memfirmankan bahwa sudah menjadi keniscayaan bahwa untuk bisa mencapai najat yang sifatnya kamil, najat yang sifatnya sempurna, orang-orang Yahudi wajib meninggalkan syariat mereka yang telah usang dan memeluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dijanjikan bahwa agama beliau akan menggenapkan umat Yahudi atau Bani Israel serta mengantarkan mereka pada keselamatan yang terakhir yang merupakan keselamatan yang hakiki yang diperuntukkan bagi orang-orang yang mencapai tingkatan tauhid yang setinggi-tingginya atau tauhid yang sempurna. Demikian pembahasan kita untuk kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.